tahu Mesir, seluruh penun Jaya, pakar spiritual dan ahli sejarah kebudayaan Islam turun temurun. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Tradisi pembacaan surat Al-Ikhlas menggunakan jagung itu yang seperti dilakukan oleh Ki Ageng Brondong dan keturunannya itu mulai berkurang, ya, mulai agak punah setelah tahun 82. Karena pada waktu tahun 82 itu ke atas, itu kehidupan masyarakat itu semakin makmur, semakin maju. Jadi gaji itu semakin besar. Jadi kakek saya, dari bapak, dari ibu itu kan pegawai pemerintah, gajinya tuh naik berlipat-lipat. Bapak saya juga di BUMN, itu gajinya naik berlipat-lipat, sangat banyak sekali. Sehingga pada waktu itu saya bisa merasakan, biasanya kalau mau hari raya itu saya sama adik saya cuma diberikan baju satu setel sama bapak saya. Tapi setelah tahun 82 itu 83 84 itu saya diberikan baju itu sama adik saya itu 7 setel. Nah, 7 setel baju itu Recep itu sudah memberikan untuk hari raya itu, Recep itu sudah disiapkan, sudah diberikan karena gajinya sangat besar pada waktu itu. Jadi Indonesia itu sepertinya pada waktu itu agak makmur rakyatnya, ya. Tapi waktu itu saya masih kecil, ya, belum tahu benar tata pemerintahan. Tapi saya ingat tahun-tahun itu masih SD itu, ingat bahwa Indonesia pada waktu itu menjadi swasembada pangan. Pada tahun 1982, ya, Gemaripol Rojinawi benar sampai diekspor ke luar negeri. Itu pelajaran SD pada waktu itu, jadi saya tahunya dari itu. Dan kita, ya, Indonesia ini tahun itu memiliki satelit Palapa. Satelit Palapa, ya, saya tahunya karena apa? Karena itu materi diujikan pada waktu itu, diujikan di SD itu, ya, satelit Palapa itu Indonesia punya. Nah, jadi saking makmurnya pada waktu itu, sehingga orang yang kirim doa mendatangi langgar, orang nggak mampu mendatangi langgar, kirim doa, bawa asan itu, ya. Asan itu adalah kayak nasi tumpeng dari nasi putih, tapi nggak ada kuningnya, putih semua. Terus ikannya itu ikan bandeng, ya, ada serunjeng dikepel-kepel, terus ada entonto gitu, ya. Ada ikannya ikan bandeng sama kerawunan sama mie, ya, tahu bali, tahu tempe begitu. Itu biasanya dibawa ke langgar atau musola, ya, langgar kalau dulu, musola nggak ada, belum ada nama musola. Ke langgar-langgar, setiap hari Kamis malam Jumat itu kirim doa ahli kubur biasanya. Itu orang yang kehidupannya nggak sederhana, ya, orang sederhana tapi dia kepingin mendoakan orang tuanya. Dan di situ dibacakan kulhu dulu itu, ya, kulhu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq itu aja, terus Al-Fatihah, lalu la ilaha illallah, ada doa ahli kubur, doa mayit, doa ahli kubur, gitu aja dulu, ya. Nah, itu pada waktu tahun-tahun itu sudah mulai berkurang. Biasanya kalau hari Kamis malam Jumat itu bisa 3 orang yang bawa asan gitu, ya. Itu mulai berkurang, satu kadang tidak ada sama sekali gitu. Karena apa? Karena orang sudah semakin makmur dan mereka bisa mengundang orang untuk membaca tahlil di rumahnya, membaca kirim doa di rumahnya, mengundang orang, karena ekonomi sudah baik, sudah makmur. Nah, itu mulai berkurang. Terus pada waktu itu saya lihat tahun sekitar 1987 sudah hampir nggak ada orang bawa asan ke langgar, itu nggak ada. Orang datang ke umi saya untuk minta didoakan ahli kuburnya menggunakan jagung yang seperti turun temurun dari leluhurnya, itu juga nggak ada, sudah agak punah. Terus diganti dengan istilahnya tahlil yang seperti kita kenal sekarang ini, itu, ya, itu dari kitab Majmu'us Syarif, ya. Nggak tahu siapa yang nulis Majmu'us Syarif itu, cuma terbitan Semarang gitu aja. Nah, Majmu'us Syarif itu kitab kecil yang isinya sebagian besar itu adalah merupakan dari kitab Mujarabat. Mujarabat itu kitab perdukunan, ya, perdukunan Islam namanya. Di situ ada doa-doa, ya, ada doa Nurbuat, ada ayat 5, ayat 7, ya. Terus ada doa Kanjul Ares, ada doa ahli kubur juga ada di situ. Terus ada jimat-jimat itu raja-raja, itu di kitab Mujarabat itu. Cuma kalau tahlilnya nggak ada di kitab Mujarabat, karangan Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir itu nggak ada. Yang ada itu di
disadur lagi dijadikan kitab namanya Majmu' Syarif, kitab kecil. Saya tidak tahu siapa yang ngarang itu, tapi itu terbitan Semarang. Nah di situ ada dibungkus tahlil ya, tahlil seperti yang kita kenal saat ini ya, yang kita kenal saat ini. Padahal pakemnya itu nggak ada yang seperti kita kenal saat ini, itu nggak ada pakemnya. Pakemnya kalau dulu dari Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya membacakan kulhu surat Al-Ikhlas. Itu ada peristiwanya itu ya, ada istilahnya asbabulnya ya, asbabul wurudnya itu ada itu ya, kalau surat Al-Ikhlas itu ya.